Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahani, NIM 19591105, kelas PGMI 4D. Baiklah, saya di sini ingin menceritakan kisah Adam dan Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kakak di sini akan menceritakan kisah Adam dan Hawa. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberikan banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap, tapi Nabi Adam memiliki tinggi yang berbeda dari manusia biasanya. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau 18 meter. Sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi bisa dijelaskan juga kenapa Ka'bah dan pintu masuknya para nabi setelah Nabi Adam pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Allah. Mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di langit hingga kisah mereka di bumi serta anak-anaknya. Nilai ketaatan seorang hamba dan sang pencipta. Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja lebih cukup sebagai ciptaan Allah karena mereka senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Seperti kita ketahui, manusia ini tercipta dari saripati tanah. Demikian juga yang diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saidah ayat 7-9. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud padanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang tercipta dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberikan usia hingga 1000 tahun. Namun, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberi umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Pada saat itu Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu adalah keturunan Adam. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain
muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada dalam surga, terkecuali pohon kuldi. Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa setan. Kemudian bertasbih pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon kuldi. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran surah Taha ayat 120. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda dengan rayuan iblis, berhasil menggoyahkan keimanannya. Mereka jadi tidak taat kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, ada juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci. Apa sepantasnya mengotorinya? Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular. Namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini kuldi adalah pohon apel dan diambil dari bumi. Karena itu, kuldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah yang disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.